sukarela memotong tanduk. Jadilah warga dunia naga langit yang bahagia, ucap Ao Zeng. Sebelah sini, suku naga yang agung kini telah tiada, dan itu adalah kekalahan yang mendadak. Naga agung, luar biasa, kuat, atau itu semua ilusi kita selama ini? Bayangan gelap menguasai suku naga, bukan untuk memusnahkan kami, tapi untuk memeras setiap tetes sumber daya suku naga. Pengetahuan dan kitab, tenaga dan darah kami. Aku menjadi penerjemah mereka, mencatat kitab kuno untuk mereka. Ini termasuk tugas yang beruntung. Perlakuannya sedikit lebih baik, tidak akan disiksa. Bekerja setiap hari, dan diawasi bayangan gelap. Di dalam dunia naga langit, bayangan gelap dan suku naga hidup bersama. Dan kami orang-orang rendahan. Tidak, lebih tepatnya peliharaan. Hidup seperti ini tentu saja tidaklah mudah. Tidak ada yang peduli. Bahkan saudaranya sendiri, suku naga telah hilang kepercayaan diri. Jangan ikut campur. Ayo pergi. Kenapa bisa jadi begini? Semua yang kami banggakan, sungguh sudah lenyap. Tapi siapa yang peduli? Saat tekanan hidup membuatmu sulit untuk bernafas. Saat hendak tidur, Ajifa merasakan ada yang memegang pahanya. Benar saja. Itu membuatnya sangat kaget. Ini aku Ajifa. Ao Zeng. Balas Ajifa yang kaget dengan kedatangannya. Jangan keras-keras. Aku datang untuk melihatmu diam-diam. Kamu mau apa? Tanya Ajifa. Hanya datang melihat bagaimana keadaanmu. Balas Ao Zeng. Aku meminta orang memberikan perlakuan khusus untukmu. Kita semua adalah teman baik. Aku baik-baik Sya. Kamu pergilah. Balas Ajifa. Tunanganmu seharusnya adalah aku. Sayangnya saat itu kamu pergi. Ucap Ao Zeng. Benarkah? Aku tidak merasa sayang. Jangan begitu. Aku sekarang sudah menjadi orang hebat. Balas Ao Zeng. Dulu semua orang menganggapku bodoh, meremehkan aku. Sekarang aku pengurus dunia naga langit. Sudah sangat pantas denganmu. Ucap Ao Zeng. Dulu aku tidak meremehkanmu, tapi sekarang iya. Balas Ajifa. Kamu mau membunuh Arekso. Saat gagal dan tertangkap, dia mengampunimu. Tapi kemudian kamu berlutut pada orang yang membunuh ayah dan kakakmu. Menjadi pengurus tidak berguna. Memotong tanduk tanpa malu. Memaksa suku sendiri membuang hormat dan melayani dewa bayangan yang jahat. Ao Zeng, kamu adalah aib suku naga. Hah, tak kusangka kamu akan bilang begitu. Kata-kata dari Ajifa membuat Ao Zeng naik darah. Sialan. Mau mengajari aku yang sekarang. Ao Zeng mencekik dan memukuli Ajifa. Cari masalah. Ucap Ao Zeng. Aku pengurusmu. Kamu harus bersikap baik. Panggil aku Tuan Pengurus. Cepat panggil aku Tuan Pengurus. Ajifa setengah tidak sadarkan diri. Akibat pukulan Ao Zeng. Menjengkelkan. Ucap Ao Zeng. Aku sudah berusaha begitu lama. Baru bisa menjadi seperti ini sekarang. Apa kamu tidak mengerti cara menghargai? Tidak masalah. Rupanya Ao Zeng ingin melakukan cocok tanam pada Ajifa. Setelah berhasil melepas tali gunungnya, Ao Zeng hanya tertawa. Dan tiba-tiba, satu pukulan keras mendarat di kepala Ao Zeng, dan membuat Ao Zeng tidak sadarkan diri. Ajifa langsung melempar tubuh Ao Zeng yang sudah lemah di pelukannya itu. Ajifa kaget bukan main melihat seseorang memanggil namanya. Hei Ajifa. Sudah lama tidak bertemu. Aku datang di waktu yang tepat, kan? Aosho, ini. Kamu berikan untukku. Ucap Aosho. Kamu sudah menerimanya. Ajifa kaget melihat itu. Ini. Kau. Ucap Aosho yang hanya kebingungan. Hei. Kenapa kau melototi dada orang? Tidak sopan sekali. Ucap Ajifa. Bukan. Aku melihat lenganmu. Sepertinya waktu itu sudah patah. Kenapa sekarang? Hei. Kenapa kau melototi dada orang? Tidak sopan sekali. Ucap Ajifa. Bukan. Aku melihat lenganmu. Sepertinya waktu itu sudah patah. Kenapa sekarang? Aku juga tidak tahu. Balas Ajifa. Waktu itu aku pingsan. Silat siuman sudah begini. Saat itu naga kuno yang menyelamatkan dia.
Apa naga kuno bisa menyembuhkan kembali lengan yang patah? Kalau begitu, apakah aku punya kesempatan? Ucap dalam hati Aushou. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Ucap Ajifa. Kita pergi. Di sini sangat berbahaya. Dan episode kali ini pun berakhir di sini. Jangan lupa like dan subscribe-nya.